Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu dalam kehidupan harian kami. Teristimewa hari baru yang boleh kami alami pada saat ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir, tinggal, dan berkarya dalam diri kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu itu, dan mengantar kami juga untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tuntutan perubahan dan kenyataan di luar sana terus berkembang. Kita yang adalah manusia diperhadapkan pada sebuah pilihan, yaitu mendengarkan suara diri sendiri ataukah mendengarkan suara yang lain dengan rendah hati. Mendengarkan suara sendiri berarti tidak mau berubah, tidak mau dibentuk lagi, bahkan ia tertutup terhadap perubahan dan kenyataan. Sementara mendengarkan suara yang lain atau suara Tuhan mengandaikan adanya perubahan sikap dan menjadi pribadi yang harus taat pada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tokoh Yohanes Pembaptis dengan peranannya tetap penting untuk peneguhan kedudukan Yesus sebagai Mesias. Keduanya dari semula terikat amat erat, yaitu Yohanes dan Yesus. Seperti jelas nampak dalam kesaksian 4 Injil. Injil suci yang kita renungkan hari ini mengungkapkan tentang imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus. Yesus mau mengatakan itu dengan syarat, asal mereka mau menjawab satu pertanyaan saja. Dari manakah baptisan Yohanes? Apabila mereka mengakui pembaptisan berasal dari surga, berarti harus menerima kesaksiannya
tentang Yesus, dan itu mereka sudah tidak mau. Sebab mereka harus mengakui Yesus sebagai Mesias. Maka jawab mereka, kami tidak tahu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Kristus, dalam keseharian hidup kita perlu peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin seringkali kita tidak menanggapi tawaran dan suara Tuhan, menutup diri dan menjauh, ataukah sengaja menolak untuk berdialog dengan Tuhan. Padahal jika disadari, kehadiran Kristus justru membawa kasih, membawa sukacita, tetapi juga membawa damai sejahtera. Masih banyak orang yang sulit untuk mengasihi, sulit untuk menerima perbedaan, sulit untuk mengakui kelebihan orang lain, sulit untuk menyapa, sulit untuk menghargai. Yang ada adalah timbul iri hati, timbul kecemburuan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi terhadap Yesus. Saudara-saudari sekalian, janganlah gemar untuk menutup diri terhadap perubahan sikap, terhadap pola pikir, terhadap cara bertindak, tetapi berusahalah untuk berubah dan siap untuk dibentuk kembali sambil terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, agar suasana kasih, suasana sukacita dan damai sejahtera selalu ada dalam diri kita, selalu ada dalam hidup kita. Jadikanlah masa Advent ini sebagai momentum untuk bertobat dari sikap dan perbuatan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan bertobat juga dari sikap dan perbuatan yang merusak hubungan kita dengan sesama. Tuhan memberkati dan menolong kita. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan untuk tetap setia dan bertahan untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dikuatkan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.